Kebijakan pendidikan secara sederhana diartikan sebagai seperangkat prinsip, aturan, dan tindakan yang dirancang untuk mengatur dan mengarahkan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, pendanaan, pengelolaan sekolah, hingga standar kualitas. Berikut beberapa teori penting dari kebijakan pendidikan. Teori-teori ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Teori rasional, Rational Choice Theory. Teori ini berasumsi bahwa pembuat kebijakan bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia, menganalisis berbagai alternatif, dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prosesnya sistematis dan berdasarkan data. Keunggulan, memberikan landasan yang kuat untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan yang terstruktur. Kelemahan, sulit diterapkan dalam praktiknya karena informasi seringkali tidak lengkap, dan pembuat kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik dan kepentingan pribadi. Teori incrementalism. Teori ini berpendapat bahwa kebijakan jarang berubah secara radikal. Sebaliknya, kebijakan berkembang secara bertahap melalui perubahan-perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya. Prosesnya lebih adaptif dan responsif terhadap tekanan-tekanan politik dan sosial. Keunggulan, lebih realistis dan mudah diimplementasikan, karena mengurangi risiko dan resistensi terhadap perubahan. Kelemahan, dapat menghambat inovasi dan perubahan yang signifikan jika diperlukan. Teori systems theory. Teori ini memandang kebijakan sebagai bagian dari sistem yang kompleks dan saling terkait. Perubahan pada satu bagian sistem akan mempengaruhi bagian lainnya. Misalnya, perubahan kurikulum akan berdampak pada pelatihan guru, penyediaan buku, dan sistem penilaian. Keunggulan, membantu memahami interdependensi antar komponen dalam sistem pendidikan. Kelemahan, terlalu umum dan sulit memberikan panduan yang spesifik untuk perumusan kebijakan. Teori pilihan publik, public choice theory. Teori ini menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pada analisis kebijakan publik. Teori ini menekankan bahwa pembuat kebijakan, birokrat, dan kelompok kepentingan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Keunggulan, menyadarkan kita akan adanya kepentingan-kepentingan yang bermain dalam perumusan kebijakan. Kelemahan, terlalu sinis dan mengabaikan motivasi altruistik dalam pelayanan publik. Teori konstruktivisme, constructivism. Teori ini berfokus pada bagaimana makna dan interpretasi dibangun secara sosial. Kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana masalah didefinisikan dan dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat. Keunggulan, menekankan pentingnya dialog dan negosiasi dalam perumusan kebijakan. Kelemahan, relatif subjektif dan sulit diukur secara empiris. Selanjutnya, model-model kebijakan pendidikan. Model-model dalam kebijakan pendidikan ini menggambarkan bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan dalam praktiknya. Model top-down, yaitu kebijakan dirumuskan di tingkat pusat, misalnya Kementerian Pendidikan, dan kemudian diimplementasikan ke tingkat bawah, misalnya sekolah, kontrol dan koordinasi terpusat. Keunggulan dari model ini yaitu dapat memastikan keseragaman dan standar di seluruh wilayah. Sedangkan kelemahan dari model ini kurangnya responsif terhadap kebutuhan dan konteks lokal. Model bottom up, kebijakan muncul dari inisiatif dan kebutuhan di tingkat lokal, misalnya sekolah atau komunitas, dan kemudian diadopsi di tingkat yang lebih tinggi. Otonomi dan partisipasi lokal ditekankan. Keunggulan dari model ini lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mendorong inovasi. Dan kelemahan dari model ini yaitu sulit dikoordinasi dan dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan antar daerah. Model evaluasi kebijakan. Model ini berfokus pada bagaimana efektivitas dan dampak kebijakan diukur dan dinilai. Evaluasi dapat dilakukan secara formatif, selama implementasi, atau sumatif, setelah implementasi selesai. Keunggulannya, yaitu dapat memberikan informasi yang penting untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan. Sedangkan kelemahannya sulit mengukur dampak kebijakan secara akurat karena banyak faktor yang mempengaruhinya.